Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Pernita, NIM P02200015, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baik, pada kali ini saya akan menjawab dari soal UAS, yang dimana mata kuliah terkait aswaja, yang dimana memaparkan sedikit ada beberapa jawaban yang harus dipaparkan melalui video. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan yang pertama, yang menjelaskan atau yang menanyakan terkait apa yang dimaksud dengan tasyawuf. Sampai saat ini masih ada di dalam tubuh Islam mempersoalkan tasyawuf. Ada beberapa yang mengatakan bahwa tasyawuf ini bukan bagian dari ajaran Islam. Namun sebagian orang Islam menjadikan tasyawuf ini tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri, termasuk Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, menjadikan tasyawuf ini bagian dari ajaran agama Islam. Apa sebenarnya tasyawuf Islam itu? Nah, tasyawuf pada awalnya merupakan gerakan juhud atau menjauhi dari duniawi. Dalam Islam, dalam memperkembangkan melahirkan tradisi mitisme Islam. Dari tradisi mistisme ini banyak melahirkan tarekat. Di dalam Islam banyak ditemukan orang yang mengikuti tarekatnya. Ada tarekat Nasyabandiyah, Qadariyah, dan banyak lagi tarekat lainnya. Termasuklah tarekat Qadariyah Wasyanbaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib yang berasal dari Sambas. Sampai sekarang ini masih hidup di tengah kalangan masyarakat Islam. Nah, baik, dalam penjelasan ini yang membahas atau menanyakan terkait biografi atau kronologi Imam Al-Ghazali di kalangan kaum aswaja. Nah, Imam Al-Ghazali sangat dikenal, banyak pemikiran dijadikan referensi. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi. Ia lahir di kota Tushi, Kusyaran tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi. Dalam catatan sejarah, Imam Al-Ghazali ini mempunyai daya ingat yang kuat dan bijaksana untuk berhujah. Ia sangat dihormati di dunia Islam, yaitu di Saljuk dan di Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya di sana, menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencintai di dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidupnya demi untuk bermusyafir dan mengembara, serta meninggalkan kesenangan hidupnya demi mencari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, di dalam pendidikan yang didapatkan Imam Al-Ghazali secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Kenapa bisa Imam Al-Ghazali itu mendapatkan secara gratis? Kenapa tidak berbayar? Karena pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Jadi Al-Ghazali ini memiliki kelebihan yang tidak orang punyai. Oleh sebab itu, minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu matik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir di dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Nah, beliau ini merupakan yang terkenal atau salah satu yang terkenal terkait dengan tasyawuf adalah Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama. Kitab Ihya Ulumuddin ini ialah karya beliau paling terkenal dengan sampai sekarang ini masih bisa dipelajari pada kalangan masyarakat keislaman. Nah, yang kedua itu membahas terkait filosofi Imam Al-Junaid Al-Bahdid. Nama Al-Junaid memang tidak setenar dengan Al-Ghazali, walaupun demikian beliau termasuk tokoh tasyawuf juga yang paling dihormati di kalangan kaum aswaja. Kenapa bisa begitu? Karena nama lengkap beliau ini kan Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abdul Qasim Al-Qariri Al-Kahraj Al-Nahwandi Al-Baghdadi Al-Syafi'i. Beliau ini lebih dikenal dengan Al-Junaidi Al-Bahdid, lahir di Nihwat, Persia atau kota Iran. Nah, Al-Junaid ini
Kenapa bisa dikenal? Nah, karena beliau ini sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselaraan antara praktik dan doktrin tasawuf, lebih ke praktiknya, lebih ke isi-isi doktrin-doktrinnya dengan kaidah-kaidah syariatnya. Nah, ajaran tasawuf ini yang diajarkan Al-Junaid ini tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau dikenal sangat konsisten dengan ajaran Al-Qur'annya, menegakkan syariat Islamnya, sangat utamakan akhlak mulianya, memurnikan akidahnya. Selain itu, Ahlul Junaidi ini telah membangunkan tasyawuf yang moderat atau modern. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 2, yang dimana menanyakan terkait Syiah. Apa itu Syiah? Syiah berasal dari bahasa Arab yang dimana artinya Syiah itu pembela atau pengikut seseorang. Yang selain itu juga diartikan sebagai kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Nah, kapan Syiah ini muncul? Nah, kapan? Para ahli sejak para berbeda pendapat. Menurut Abu Zahrah, Syiah ini mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan juga mengatakan Syiah ini muncul ketika berlangsungnya peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan perang Syafi'in. Namun kalangan Syiah ini sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah ini berkaitan dengan masalah pergantian khilafah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Oleh sebab itu, menurut pandangan mereka, hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nah, kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah ini tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi SAW pada masa hidupnya. Dalam perkembangan selain memperjuangkan hak kekhalifahan Al-Ba'id di hadapan dinasti Umayyah, Abbasiyah, Syiah juga mengembangkan doktrin-doktrinnya sendiri berkaitan dengan teknologi dan sebagai nilai-nilai dasar dari rukun iman, yakni tauhid, kepercayaan kepada Allah, nubuwah, kepercayaan kepada kenabian, ma'ad, kepercayaan akan adanya hidup dan di akhirat, imamah, kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan al-bait, dan masih banyak lainnya. Di dalam ensiklopedia bahwa Islam Indonesia ditulis bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah ini terletak pada doktrin imamiyah. Berikut ini adalah beberapa sekte Syiah yang dikenal, yaitu Syiah Kaisaniyah, yaitu kelompok ini mempercayai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah. Yang kedua itu Zaidiyah. Kelompok Zaidiyah ini mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Abi Thalib setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Dan yang ketiga itu yaitu Syiah Gulat. Syiah Gulat ini, kelompok Syiah ini adalah Syiah ekstrim. Kenapa bisa ekstrim? Karena ia melebihkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang keempat itu Syiah Imamiyah. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW ini telah menunjukkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti yang lebih jelas dan tegas. Dan baik, saya akan melanjutkan ke soal jawaban nomor 3, yang dimana meminta penjelasan terkait masing-masing dari definisi berikut. Yang pertama yaitu Khawarij. Kata Khawarij ini berasal dari kata kaharaja, artinya keluar. Nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib pada saat perang Syafi'in. Tetapi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada surah An-Nisa ayat 100, yang dimana disebutkan keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij ini memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabadikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dan kelompok Khawarij berkembang menjadi golongan ekstrim dan eksklusif. Sebagai dasar legitimasinya, kaum Khawarij ini menciptakan doktrin teologisnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai pegangan formal yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya kaum Badawi. Kaum Badawi ini berpendapat bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu adalah kafir.
Akidah yang dianut oleh golongan Khawarij ini atau oleh kebanyakan mereka itu yaitu yang pertama, khilafah atau kepemimpinan negara tertinggi bukanlah hak-hak orang tertentu, tetapi namun diadakan pemilihan umum oleh umat Islam, berarti secara voting, tidak bisa golput. Dan yang kedua itu mereka berpendapat bahwa mengerjakan sholat, berpuasa, berhaji dan ibadah-ibadah lainnya serta menjauhi segala yang dilarangi adalah suatu suku dari iman. Lanjut yang B, apa itu murjiah? Murjiah, nama murjiah ini diambil dari kata irja atau arja yang bermakna penundaan, penangguhan dan pengharapan. Kata arja ini mengandung pula artinya memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja ini berarti pula meletakkan belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dan iman. Oleh karena itu, murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang, yang menunda bersengketa, yakni Ali bin Muawiyah serta pasukan masing-masing ke hari kiamat kelak. Nah, pandangan yang dikemukakan oleh murji'ah itu berangkat dari latar belakang kemunculan yang ingin bersikap netral. Mereka tidak ingin melibatkan diri secara praktis dalam pertentangan antara Khawarij dan Syiah ini. Dan di mana aliran murji'ah ini berkembang sangat subur pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah karena bersifat netral dan tidak memusuhi pemerintah ini yang sah. Ajaran pokok murji'ah ini yaitu satu, bidang itikad bahwa tidak ada akan memberi dasar dan memudaratkan perbuatan maksiat itu terhadap keimanan. Yang kedua itu bidang politik, dapat dikemukakan sebagai berikut: dilarang menentang khalifah yang zalim sebab masalah khalifah bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah semata-mata. Nah, yang ketiga itu penjelasan terkait yang C, maksudnya yang C itu berbicara mengenai Mu'tazilah, erat kaitnya dengan falsafah yang akal yang menjadi ciri khas mereka. Mu'tazilah ini merupakan suatu gerakan pikiran yang membahas prinsip-prinsip agama yang juga beberapa peristiwa politik dengan pembahasan yang bersifat pemikiran atau intelektual. Dan Mu'tazilah ini awalnya merupakan aliran keagamaan yang tidak mencampuri masalah politik, akan tetapi perjalanannya mereka ikuti terjun pula ke dalam masalah politik. Nah, perjalanannya jangan salah mengartikan bahwa Mu'tazilah ini adalah mencampuri atau termasuk nilai-nilai politik, tidak, karena dia perjalanannya itu menuju atau terjun pula ke dalam masalah politik. Nah, mereka itu pun mulai mendiskusikan kepemimpinan umat Islam dan syariat sebagai seorang pemimpin berdasarkan atas persamaan di antara umat Islam tersebut. Di dalam tersebut demikian ini intisari dari prinsip-prinsip yang dianut oleh kaum Mu'tazilah ini ada 5. Yang pertama itu tauhid, keadilan, janji dan ancaman. Keempat itu tempat dan di antara 2 tempat. Yang kelima itu baik dan buruk menurut pertimbangan akal sehatnya. Yang D itu Wahabi, lebih tepatnya Wahabisme atau Salafi, adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dari Wahabi ini yang berasal dari Najd, Arab Saudi, aliran ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif atau keras atau puritan. Nah, gerakan Wahabi ini dimulai sebagai gerakan revivalis di wilayah terpencil Nan Gersang di Najd. Dengan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia I, dinasti Al Saud menjadi penyokong utama Wahabisme dan penyebaran ke kota-kota suci Mekah dan Madinah. Jadi penyebaran dari Wahabi ini setelah Perang Dunia I
yang menyebarkan di kota-kota suci Mekah dan Madinah. Paham Wahabi ini masuk pertama kali ke Indonesia pada awal abad ke-19. Nah, hubungan antara ajaran kaum Wahabi ini dengan orang Minangkabau di Sumatera Barat itu dimulai melalui kepulangan 3 orang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang, yang baru pulang ibadah haji pada 1803. Perjalanan haji mereka itu bersamaan dengan dikuasai Mekah oleh kaum Wahabi. Nah, meski Wahabi ini menghancurkan banyak situs Islam, situs Islam situs non Islam dan situs bersejarah terkait muslim awal, keluarga Nabi dan sahabat Nabi, serta menerapkan larangan keras untuk menziarahi situs-situs tersebut, pemerintah Saudi ini malah merenovasi makam tersebut, karena pemerintah Saudi ini merenovasi karena mengubah tempat kelahiran menjadi tempat ziarah utama kerajaan Saudi ini. Dan yang Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood, sering juga disebut Al-Ikhwan, adalah salah satu jemaah dari umat Islam, mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya, atau keyakinan yang bersih, menghujam dan dalam bersanubari pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan pikirannya. Nah, syariah yang mengatur al-jawirah atau anggota tubuh, perilaku dan politik. Ikhwanul Muslimin ini merupakan sebuah organisasi Islam berlandasan ajaran Islam. Bisa lihat dari pemikiran utama Ikhwanul Muslimin berikut, yang merupakan salah satu jamaah dari beberapa jamaah yang ada pada umat Islam lainnya, yang memandang bahwa Islam adalah dien universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang menguasai ibadah atau ritual, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Tujuan Ikhwanul Muslimin ini adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga yang islami, bangsa yang islami, pemerintah yang islami, negara dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan hukum muslimin dengan negara yang terperantas, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam tersebut. Landasan utama Ikhwanul Muslimin yang paling terkenal, Allah tujuan kami, Allahu wahyutuna, Rasul teladan kami, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran landasan hukum kami, Al-Quran dusturuna, jihad jalan kami, jihad sabiluna, mati syahid di jalan Allah cita-cita kami yang tertinggi, yaitu syahid fi sabilillah asma aminina. Yang berikutnya adalah penjelasan Hizbut Tahrir Party of Liberation, adalah organisasi politik pan-islamis yang menganggap ideologi sebagai ideologi Islam, yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan kekomunitasan muslim atau ummah dalam negara Islam kesatuan, bukan federal dari negara-negara mayoritas Islam. Hizbut Tahrir merupakan atau bertujuan, yang pertama itu melangsungkan kembali kehidupan Islam, yang kedua itu mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara islami di Dar al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat, serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram itu di bawah naungan dakwah Islamnya. Berarti secara sistematis mengikuti metode-metode syariat di dalam Islam. Nah, yang berikutnya yaitu perkembangan Hizbut Tahrir ini di Indonesia terbilang cukup pesat. Kenapa bisa disebutkan cukup pesat?
karena lahir Hizbut Tahrir di Indonesia ini melihat gerakan gerak-geriknya yang ingin mendirikan negara khilafah yang mengganti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan hukum Islam. Pemerintah ini mengambil langkah cepat karena contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal, sedangkan perspektif di mana dinamis dialektif melihat radikalisme itu dan demokrasi dalam hubungan yang sebab dan akibatnya. Kelompok ini menjadi radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang lebih disepakati. Yang berikutnya itu menurut dari saya terkait menurut saya bagaimana sih membangun konsep beragama di ibu kota negara yang pada kali ini dipindahkan di Kalimantan Timur. Nah, menurut saya untuk membangun konsep beragama di ibu kota negara Nusantara dengan kali ini yaitu strategi pembinaan kerukunan umat beragama dengan adanya dari berbagai macam suku, ras, budaya di ibu kota negara Kalimantan Timur ini, kita dengan sangat mudah untuk mewujudkan kerukunan, keharmonisan tersebut. Karena dengan cara apa yang beberapa yang kita pupuk dari jiwa toleransi. Yang pertama itu mencoba melihat kebenaran yang ada di dalam agama lain, memperkecil perbedaan yang ada dalam agama-agama, menonjolkan persamaan-persamaan yang ada di dalam agama-agama, yang memutuskan usaha kepada pembinaan individu-individu, masyarakat, manusia, baik yang menjadi tujuan beragama dari agama monoteis. Yang kelima itu mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada toleransi beragama. Dan yang keenam itu adalah poin terakhir, adalah hal yang pokok yang sangat penting, yaitu menjauhi praktek-praktek serang menyerang antar agama, karena hal tersebut dapat menjadi perpecahan antara suku, ras, budaya lainnya yang berdiri di ibu kota negara Nusantara Kalimantan Timur ini. Sehingga hal-hal tersebut harus kita bangun, harus kita pupuk sehingga menjadi negara atau ibu kota yang harmonis tanpa perselisihan apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam jawaban mata kuliah aswaja ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Allahumma fiq wal amiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.